Shalom, 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 shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Dia telah menganugerahkan kita satu hari lagi, yaitu Selasa 2 Agustus tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang sudah selayaknya kita bersyukur atasnya dengan cara menjalani hari ini dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan tentunya. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-29. Maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-29, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Judul renungan kita pagi hari ini, Rancangan Tuhan yang Besar. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sidang jemaat Tuhan, tokoh saudara, bahwa di dalam kehidupan ini ada dua hal yang bisa berjalan beriringan atau malah berseberangan. Kedua hal itu adalah harapan dan kenyataan. Jika kenyataan sesuai dengan harapan, kita akan merasa senang, bukan? Namun jika sebaliknya, jika kenyataan berbeda dengan harapan, kita akan merasa susah. Kita juga bisa berpikir, apakah Tuhan sudah tidak lagi mengasihi kita? Ayat renungan kita hari ini sangat disenangi banyak orang Kristen karena isinya mengandung hal yang baik. Namun kalau kita memahami konteksnya, ayat ini dikeluarkan dari situasi yang sulit. Bangsa Yehuda ditaklukkan oleh Babel. Mereka kehilangan rumah, bait Allah dihancurkan, dan bahkan dibuang ke Babel. Kehidupan mereka sama sekali berlawanan dengan apa yang mereka pikirkan tentang status mereka sebagai anak Tuhan. Dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-28, kita tahu persis kisah ini tertulis dengan baik. Namun tiba-tiba di dalam pasal yang ke-28, bacaan yang sudah kita baca kemarin, kita mendapati bahwa Hananya bernubuat bahwa orang-orang Yehuda akan dikembalikan ke tanah asal mereka dalam waktu 2 tahun. Dan ternyata nubuat Hananya adalah palsu dan nubuat itu bukan berasal dari Tuhan. Namun melalui Yeremia, Tuhan menegaskan bahwa orang-orang Yehuda akan tinggal di Babel selama 70 tahun. Tetapi dalam 70 tahun itu Tuhan menegaskan bahwa Dia memiliki rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Melalui Yeremia pasal yang ke-29 ini, kita mengetahui bahwa Allah memegang kendali atas kehidupan kita seburuk apapun situasinya. Dan Dia juga memberkati kehidupan kita sebagai umatnya. Walaupun bangsa Yehuda masih harus tinggal di Babel, tetapi Tuhan memperhatikan. Tuhan terus memurnikan mereka. Karena itu sidang jemaat Tuhan, berpegang dalam kebenaran ini, kita perlu menerima situasi apapun yang ada. Tetaplah jalani dengan kehidupan yang penuh makna, karena percaya Tuhan punya rancangan terhebat dalam hidup kita. Jauh lebih besar, jauh lebih indah dari semua hal yang pernah kita rancangkan atas hidup kita. Karena itu situasi buruk apapun yang mungkin terus akan mewarnai perjalanan hidup kita, jangan pernah goyah imanmu. Tetaplah kuat di dalamnya. Andalkan Tuhan senantiasa, sebab sungguh Dia tidak pernah bisa meninggalkan kita. Sebab Dia berkata Dia adalah Immanuel yang menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Manusialah yang kerap kali mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Namun Tuhan pada hakikatnya ingin selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, keselamatan yang cuma-cuma yang telah diberikan kepada kita, hargakan itu dengan baik. Karena ketika kita menghargakannya dengan baik, dengan menjalani kehidupan dengan setia di hadapan Tuhan, meski tantangannya berat, meski tantangannya sulit, tetaplah yakin Tuhan punya rancangan yang terbesar. Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menguatkan iman kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, meskipun kita harus menghadapi situasi-situasi yang sulit dan bahkan mungkin situasi itu buruk. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan kendalinya, maka kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.